لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلك طريقا يلتمس فيه. Di kesempatan pagi yang penuh berkah ini, setelah kita melaksanakan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Ubaidillah Talib, yang mana pada kesempatan kali hari ini insyaallah beliau akan mengupas sebuah tema yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, yaitu temanya adalah melangkah menyongsong takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat dari temanya kita masih belum paham, tapi kalau sudah dijelaskan maka insyaallah nanti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk mempersingkat waktu pada Al-Mukarram Ustaz Ubaidillah Talib yang dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqqi wa dhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, jamaah subuh Musalla Ibnu Sabil, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Hari ini kita masih bisa berkumpul di pagi yang cerah ini, yang insya Allah kita berada di dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat pula. Saudara-saudara kita, tetangga kita, handai tolan, dan kaum kerabat sekalian. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah, Allah selalu menjaga hati kita, memberikan kesabaran dan ketabahan di masa hidup di akhir zaman yang penuh dengan cobaan ini. Tapi percayalah para jamaah sekalian, ujian dan cobaan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia ini belum seberapa dibandingkan dengan ujian dan cobaan yang dihadapi oleh umat-umat Islam di negara lain, di Palestina, di Rakhine, Myanmar, yang mengerikan lagi di Uighur, Cina. Baru-baru ini ada investigasi tentang genosida yang dilakukan oleh pemerintah komunis Cina terhadap saudara-saudara kita sesama muslim di Uighur. Ratusan ribu orang dibunuh, dipenjarakan, diasimilasikan. Suami-suami mereka diambil, dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Wanita-wanita mereka dinikahkan dengan suku lain yang bukan muslim.
istilahnya pemerintah komunis Cina namanya asimilasi. Dan alhamdulillah, walaupun di Indonesia kita banyak cobaan, kadang menyesakkan dada kita sebagai seorang muslim, tapi itu masih lebih ringan dibanding dengan yang lain ya bapak-bapak sekalian. Padahal itu kita patut bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan keadaan ini akan menjadi jauh lebih baik. Bapak-bapak sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai takdir Allah. Ada gangguan sedikit. Sorry. Masih kelihatan ya? Sorry, saya kembalikan dulu. Kita akan membahas mengenai takdir Allah. Pada suatu hari, Abdullah ibnu Umar, sahabat shagir, anaknya dari sahabat Abdullah, sahabat ibnu Umar, ibnu Abbas, karena anaknya sama-sama Abdullah, satu Abdullah anaknya Umar, satu lagi Abdullah anaknya Abbas. Abdullah ibnu Abbas bercerita dalam sebuah hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dikategorikan hasan sahih, sahih sedikit di bawah sahih tapi di atas hasan, jadi hasan sahih. Abdullah ibnu Abbas bercerita, kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa qala ya gulam inni u'alamaka kalimati ihfazillahi yahfazka ihfazillahi tajidhu tijahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'inu billah wa'lamu anna al-ummata law ijtama'ta yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'al aklam wa jufatis suhuf. Jadi Abdullah ibnu Abbas bercerita, satu hari saya berjalan di belakang Rasulullah, di samping, di belakang. Lalu Rasulullah berkata, kira-kira begitu, ya gulam, hai anak kecil. Karena waktu itu Ibnu Abbas masih kecil ya, Abdullah ibnu Abbas masih kecil. Waktu Rasulullah wafat, beliau terakhir berusia 14 tahun, makanya disebut dengan sahabat shagir. Hai anak, aku ingin mengajarkan kalimatku, ajaranku kepadamu, kata Rasulullah begitu. Ihfazillahi yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Hadirkan Allah dalam kehidupanmu, maka Allah akan menjagamu. Apabila engkau meminta, memintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, wa'lamu annal ummata law ijtama'u ayanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Pahami, ketahui
Seandainya seluruh manusia ingin memberikan kebaikan kepadamu, itu tidak akan terjadi kecuali kebaikan itu sudah ditakdirkan atas dirimu. Dan ketahui pula annal ummata law istama'u an yaduruka bisyai'in lam yaduruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya manusia berkumpul seluruhnya ingin mencelakai dirimu, itu tidak akan terjadi kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Rufi al-aklam, diangkat, sudah diangkat kolam catatan. Wajufatis suhuf, kata Rasulullah, dan sudah kering lembaran-lembaran suhuf. Maksudnya manusia hidupnya sudah ditakdirkan oleh Allah, alur kehidupannya sejak dia lahir sampai dia wafat sudah ada catatannya sebelum dia lahir, sebelum dia diciptakan. Catatannya sudah kering, sudah selesai dicatat. Kira-kira begitu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu sudah menjadi ketentuan Allah. Hadirnya kita di sini itu juga sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Sering dengar kata-kata itu ya Pak? Lauhul Mahfuz, tahu nggak sih artinya Pak? Sering-sering dengar gitu. Mahfuz itu artinya sesuatu yang dijaga. Asal katanya dari hafazah. Mahfuz isi makan, kata benda tempat. Mas Patu dulu di pondok nggak? Ngerti mesti urusan tasrifan ini. Urusan tasrif pasti ngerti ya. Tempat yang dijaga. Laul itu lembaran. Ini dari sisi bahasa ya Pak. Tetapi kalau dari makna yang sebenarnya nggak usah dibahas, karena itu mutasyabihat. Lembaran-lembaran yang dijaga, kira-kira begitu. Para ulama salaf dulu menerjemahkan macam-macam. Wah, ada yang bilang itu adalah sebuah catatan yang sangat besar, luasnya, panjangnya sekian sampai sekian. Allah mencatat semua kehidupan dunia begini-begini. Itu nggak usah dipikirin. Pokoknya itu sesuatu ketetapan yang ada di sana, ada titik. Itu aja. Lauhul Mahfuz. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupan manusia, yang terjadi pada kita, yang terjadi di alam jagat raya ini sudah ada ketentuannya. Jadi kalau sudah ada ketentuannya, hidup kita tenang Pak. Betul nggak? Tenang-tenang aja, udah ada ketentuannya. Kalau gitu kita diam aja dong Pak Ustadz, nggak usah ngapa-ngapain. Ya kalau kita diam aja nggak mungkin ada nabi dan rasul diutus ke muka bumi, nggak mungkin ada kitab suci yang diturunkan. Jadi kita disuruh ngapain? Disuruh berdoa, disuruh berikhtiar, disuruh beribadah. Untuk apa itu? Untuk apa? Supaya kita kaya Pak Ustadz, supaya kita pinter? Bukan. Untuk mengabdi kepada Allah. Selesai urusan. Mau berangkat kerja, berdiri boleh ya Pak? Kayaknya kalau duduk ini lama-lama pegel 132 kilo malam. Mau berangkat kerja, baca bismillahi nawaitu tawakkaltu ilallah hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan diajarin kita begitu waktu masih kecil. Betul nggak? Itu Pak Ustadz bacaan itu supaya kita nggak celaka. Bukan. Untuk memohon perlindungan kepada Allah. Dalam rangka apa supaya nggak celaka? Juga bukan. Untuk menunjukkan pengabdian kita kepada Allah dan menunjukkan eksistensi kita bahwa kita adalah seorang hamba dan kita memohon perlindungan kepada Sang Khalik karena Dia adalah Sang Khalik. Ya kalau Dia tetangga kita, nggak mungkin kita minta perlindungan sama tetangga. Logikanya begitu. Masalah celakanya itu takdir. Jelas? Terus kita berikhtiar nyari uang untuk apa? Karena kita diperintahkan untuk berikhtiar, untuk mencari rezeki. Terus kita sekolah sampai pintar untuk apa? Karena kita diperintahkan untuk menuntut
ilmu seperti tadi hadis yang dibacakan. Apakah nanti dengan kita berilmu kita jadi orang hebat? Itu takdir. Kalau kita tanamkan seperti itu di dalam diri kita, hidup kita tenang Pak, insya Allah. Tapi Pak Ustadz, kalau kata Rasul, kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, kata Rasul dalam hadis beliau, kalau kita ngasih sumbangan nanti dapat balasan. Iya, itu syariat. Tapi dapat balasannya berapa, seperti apa, itu takdir. Jumlahnya ada, ya 10 kali, 700 kali, tak terhingga memang. Cuma dapatnya kapan, apakah langsung dikasih, itu semuanya takdir. Maka dari itu dalam ajaran Islam ada ilmu akidah, ada ilmu syariah. Karena di dalam ilmu akidah itu ada bagian-bagian ketentuan-ketentuan yang tidak bisa kita ganggu gugat. Tetapi kita disuruh untuk memohon, disuruh untuk berikhtiar, itulah yang masuk dalam lingkup syariah. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Mari kita masuk materi kita. Judul kita ini adalah menyongsong takdir Allah. Kenapa sih perlu disongsong? Kenapa perlu disongsong? Nanti kita jawab. Baik, Bapak-bapak sekalian, mari kita bahas apa yang namanya takdir. Takdir itu berasal dari kata qadara yuqaddiru takdiran. Ini masdar, kata kerja yang dibendakan. Secara bahasa, qadar itu artinya bisa, mampu. Maka dulu ada di setelah masa Khalifah Rasyidin ada aliran namanya Qadariyah. Pernah dengar kan? Jabariyah. Qadariyah itu artinya orang yang berpikir segala sesuatu itu manusia yang menentukan, manusia bisa merubah segala sesuatu, makanya mereka disebutnya dengan ajaran aliran Qadariyah. Ada lagi aliran yang mengatakan enggak, manusia itu diam, majbur, nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya Allah yang menentukan, disebut dengan aliran Jabariyah. Nah, kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara kedua itu, yang tengah-tengah, ya. Ulama usul mengatakan takdir itu adalah semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi terhadap makhluknya dan telah ditentukan sejak zaman azali. Saya dulu ditakdirkan oleh Allah bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari, hari Ahad tanggal 24 Januari akan hadir di Musola Ibnu Sabil. Itu sudah ditentukan, namanya qada. Begitu saya benar-benar hadir dan bicara di depan bapak-bapak, itu namanya takdir. Yang sudah terjadi namanya takdir. Maka dari itu para ulama sekarang ini di Indonesia sering mengatakan begini. Dengan adanya wabah COVID ini kita harus berusaha menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan dan sebagainya. Itu bukan lari dari takdir, itu adalah ikhtiar. Wong takdirnya belum terjadi, benar takdir. Selama belum terjadi kita ikhtiar, boleh ya boleh, memang itu disyariatkan. Jelas ya? Ketika belum terjadi maka itu disebut dengan qada. Makanya salah satu rukun iman kita iman kepada qada dan qadar. Qada dulu belum terjadi, setelah terjadi qadar. Jelas ya? Seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 70. Allah ngomong begini. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dzalika fi kitabin. Ini yang saya ngomongin tadi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Apa kamu itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Itu semuanya sudah ada di dalam kitab. Pokoknya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz yang saya jelasin tadi. Inna dzalika 'alallahi yasir. Segala sesuatu itu mudah bagi Allah. Ya. Ini dalilnya. Jadi semua yang terjadi pada diri kita dan terjadi di alam jagat raya itu sudah ada ketentuannya.
Kalau sudah begitu Pak, hidup kita tenang. Nggak perlu ada yang ngotot-ngotot jadi presiden, nggak perlu ada yang ngotot-ngotot jadi gubernur, nggak perlu ada yang ngotot-ngotot jadi bupati, jadi wali kota, jadi lurah, jadi RW, jadi RT, jadi ketua DKM. Kenapa? Karena itu semua takdir. Ngapain kita pikirin pusing-pusing amat? Terus kita nggak berusaha untuk menjadi yang terbaik, tetapi ketika terjadi itu adalah ketentuan Allah. Jelas ya? Enak kan? Kalau mau dicalonin jadi presiden ya santai aja, nggak usah pakai nipu-nipu, nggak usah pakai ngebohong-bohong, nggak usah pakai ngebohongin rakyat, nggak usah pakai gibah, nggak usah pakai fitnah. Saya itu yang paling tidak suka dengan pemilu, yang paling tidak suka dengan politik itu dua, gibah sama fitnah. Kita bisa kebayang nggak Pak? Kalau kita ini aktif jadi anggota dewan, pokoknya urusannya politik deh. Jadi pimpinan daerah yang pakai kampanye, pakai promosi, punya lawan politik, itu dosa kita berguguran berapa banyak, pahala kita berguguran berapa banyak. Kita bergibah mulu sama fitnah, betul nggak? Kegiatan politik mana yang kagak ada gibahnya? Semuanya gibah, ngomongin lawan politik, ngomongin si A, ngomongin si B, fitnah si A, fitnah si B, berguguran itu pahala. Makanya itu saya sering berpikir, kapan ya ada proses politik di Indonesia ini yang sesuai dengan ajaran Islam, yang nggak pakai gibah, nggak pakai fitnah. Jadi hidup kita adem, betul nggak Pak? Tokoh-tokoh masyarakat berkumpul, para ulama, para cerdik pandai membentuk ahlul ahli wal aqdi. Ini bukannya saya mau provokasi ya, menentukan pemimpin. Pemimpinnya adalah orang yang tidak berambisi, maka tidak perlu ngeluarin biaya. Dengan tidak perlu ngeluarin biaya, maka tidak perlu ngebalikin biaya. Karena udah perlu ngeluarin biaya banyak, perlu ngebalikin. Dari gajinya nggak mungkin, hitung aja. Gaji gubernur, gaji wali kota, gaji bupati berapa, gaji presiden berapa, dengan biaya yang dikeluarin berapa, nggak mungkin balik, mesti korupsi. Itu masalahnya. Makanya ajaran Islam itu Pak udah bener Pak. Bagaimana sahabat Abu Bakar dipilih? Yang paling cakep itu pemilihan sahabat Umar. Berkumpul tokoh-tokoh Ansar dan tokoh-tokoh Muhajirin membentuk sebuah tim ahlul ahli wal aqdi, 12 orang bermusyawarah, masing-masing perwakilan. Oke, kita tentukan pemilihan hasil. Orangnya berambisi? Enggak berambisi. Kalau dia sudah tidak berambisi, maka dia akan totalitas. Maka nggak ada cengkunek-cengkuneknya, nggak ada embel-embelnya. Rakyat juga kagak perlu berantem. Kok selama politik ini masih begini, rakyat akan terus berantem. Oh, iya. Yes. Bapak-bapak sekalian, saya ingin menyampaikan pendapat para ulama di zaman sekarang. Tapi ini sebagai referensi aja ya, mengenai pembagian takdir. Karena waktu kita belajar di pondok dulu nggak ada yang begini-begini. Cuma pasti bapak-bapak akan menemukan kalau sudah buka internet, buka media-media online. Jadi sebagai referensi saja. Pembagian takdir menurut ulama masa kini, pembagian takdir berdasarkan waktu. Ada disebut dengan takdir azali, yaitu takdir yang telah ditulis, yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum ciptaan langit dan bumi. Hakikatnya takdir ya ini sebetulnya. Cuma ulama-ulama sekarang, terutama para penulis di Saudi, membagi kriteria takdir ini. Saya sendiri tidak mengerti dasarnya apa, tapi kita jadikan referensi saja. Ya. Lalu ada takdir umri, yaitu takdir umur. Umur yang katanya pada saat janin kita berusia 120 hari ditiupkan ruh oleh malaikat, maka di situ malaikat mencatatkan kita matinya kapan, kita terjadi sesuatunya apa saja, rezekinya bagaimana. Itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang ditakhrijh oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi hadis ini tidak sahih.
Inna ahadukum yajma'u khalqahu fi batnil ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya kalian semua apabila berada di rahim ibunya 40 hari, summa yakunu fi dzalik alaqah, maka dia akan menjadi segumpal darah, misla dzalik, dan seperti itu, summa yakunu fi dzalikal mudghah, lalu menjadi segumpal daging, summa yursalul mulkul fayadfakhu fihi ruh, maka diutuslah malaikat lalu dikirim, ditiupkan ruh, fayu'maru bi arba'in kalimati, maka Allah memerintahkan malaikat menuliskan 4 kalimat, bikatbi rizquha, tentang rizkihi, tentang rizkinya, wa, dan ajalnya, pekerjaannya, kecelakaan, kebaikan dan keburukannya. Kata hadis ini. Jadi ketika ruh ditiupkan malaikat ke dalam janin kita, ketika kita berada dalam kandungan ibu kita, Allah menentukan rizki kita, ajal kita, pekerjaan kita, kebaikan dan keburukan kita. Kebaikan keburukan itu maksudnya kita mengalami kecelakaan dan sebagainya. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama membagi ada takdir namanya takdir umri, takdir yang berdasarkan usia, umur. Lupa mulu. Ini arti hadisnya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah setelah 40 hari. Lalu menjadi segumpal daging, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, maka pada hari itulah ditentukan 4 peristiwa dalam hidupnya. Itu yang disebut dengan takdir umri, kata para ulama zaman sekarang. Lalu ada lagi takdir hauli, takdir tahunan. Haul itu artinya tahun, bayar zakat itu kan pakai haul ya, paham kan? Takdir sanawi, karena itu artinya tahun juga. Takdir yang dituliskan ketentuannya setahun sekali pada malam Lailatul Qadar, seperti firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin, diturunkan malaikat untuk menjalankan perintah-perintah Tuhannya. Menurut para ulama zaman sekarang, ulama usul ya, yang khusus di bidang akidah, mengatakan setiap tahun itu takdir manusia diubah, bukan yang takdir azali ya. Malaikat turun membuat perubahan-perubahan, catatan-catatan dalam kehidupan manusia, kata para ulama. Ada lagi takdir yaumi, takdir yang setiap hari, yaum itu artinya hari, takdir harian. Kata apa? Takdir ini bisa berubah, kata ulama zaman sekarang itu. Misalnya kita ditakdirkan oleh Allah akan mendapatkan musibah, lalu kita berdoa memohon perlindungan, maka itu bisa berubah. Itu namanya takdir. Setiap pagi kita mohon perlindungan supaya tidak terjadi musibah, maka musibah itu bisa terhindar. Ya, ini ditulis oleh di beberapa buku, terutama buku kontemporer, buku-buku akidah zaman sekarang oleh ulama-ulama Saudi. Perkara ini benar atau tidak benar, wallahu alam bisawab, saya menyampaikan supaya nanti ketika Bapak menemukan, oh ternyata takdir itu macam-macam ya, ada takdir am, takdir khas, takdir kauniyah, macam-macam, sekedar Bapak tahu ya. Ada lagi takdir mutlak, takdir yang udah nggak bisa dirubah, memang begitu kejadiannya. Si A itu bentuk tubuhnya begini, itu takdir mutlak. Dia akan mati tanggal sekian, bulan sekian, itu takdir mutlak. Ada lagi takdir mu'alak. Mu'alak itu artinya tergantung. Takdir yang bisa dirubah dengan doa seorang hamba. Sama dengan takdir yaumi. Ini pendapat para ulama zaman sekarang. Penulis yang sangat efektif di Saudi itu namanya Muhammad Ibrahim Al-Hamid, itu membagikan ini dalam buku-bukunya. Ini sekedar Bapak tahu ya. Catatannya, dalil-dalil yang dipakai untuk menjelaskan klasifikasi takdir ini adalah ayat-ayat mutasyabihat.
di mana telah terjadi kesepakatan para ulama salaf dan ulama khalaf bahwa makna ayat-ayat mutasyabihat itu hanya Allah yang tahu. Seperti tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu mutasyabihat. Cuma Allah yang tahu maknanya. Kapan sih malaikat itu turun? Apakah benar ada setiap malam? Terus turunnya mau ngapain? Untuk apa? Itu semuanya mutasyabihat. Kita tidak tahu makna yang sebenarnya. Ayat-ayat mutasyabihat. Jadi di Al-Quran, Bapak ngerti ayat-ayat mutasyabihat kan? Jadi Al-Quran itu terbagi dua Pak ayat. Ada ayat muhkamat. Ayat-ayat yang berpokok tentang hukum-hukum syariat, maknanya jelas bisa ditafsirkan. Tapi ada ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya hanya Allah yang tahu. Seperti walladzi khalaqas samawati wal ard, dia yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, selama 6 hari. 6 hari itu kayak apa? 6 hari kita itu mutasyabihat, kita nggak tahu, pokoknya 6 hari aja. Allah bertahta di ars. Ars itu apa? Kita tidak tahu. Allah memandang dengan wajahnya, wajah Allah seperti apa? Itu mutasyabihat. Nggak perlu kita cari-cari tafsir dan tahwilnya. Nah, masalahnya ayat-ayat mutasyabihat itu tidak bisa dijadikan dalil untuk ditakwilkan karena kita tidak tahu takwilnya. Jadi kalau ada masalah yang dalilnya ayat-ayat mutasyabihat, pasti para ulama tidak sepakat. Nah, dengan pembagian takdir tadi saya termasuk yang tidak sepakat karena ayat-ayat yang dipakai adalah ayat-ayat mutasyabihat. Dan kebetulan setahu saya, waktu saya sekolah di pondok, kan kita belajar kitab akidah juga tuh ya, Aqidatul Awam, Kifayatul Awam ya Mas ya. Belajar kitab itu juga kan? Penjenengan dulu mondoknya di mana? Di Muhammadiyah. Hah? Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Sama lah, beda dikit lah. Saya dulu di Tebu Irang, dikit aja bedanya. Nggak ada tuh pembagian kitab akidah ini. Kita baca kitab Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, itu ilmu akidah, ilmu aqaid. Nggak ada pembagian akidah seperti ini. Akidah, takdir ya takdir, sejak zaman azali selesai. Ya, cuma sekarang ada sekedar bahwa Bapak tahu. Jadi tidak bingung, oh dulu Pak Ubay nggak nyampaikan, dan ternyata ada ya takdir itu dibagi-bagi begini-begini. Gitu. Jelas ya? Ini yang saya sampaikan. Bahwa ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayyatu muhkamat hunna ummul kitab wa akhiru mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Ayat-ayat mutasyabihat. Jadi kalau ada kalimat Allah itu bertahta di as-sumastawa ila samai pasawahuna sab'as samawat, tahtanya bagaimana sih? Itu ayat-ayat mutasyabihat, enggak usah pakai ditanya-tanya. Yang muhkamat aja banyak, 6.600 ayat. Itu kita belum tahu semua maknanya. Allah itu menatap dengan wajahnya, kayak apa sih menatapnya? Udah nggak usah ditanya-tanya, itu mutasyabihat. Cuma Allah yang tahu takwilnya. Karena pokok ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Itu aja pahami. Hukum waris, hukum faraid, hukum sholat, hukum haji, hukum zakat, hukum muamalah, jual beli, itu aja udah sabrek-gabrek. Belum tentu kita paham semua dalilnya. Ya. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang tinggi ilmunya, yaquluna, mereka berkata amanna bih. Kalau orang yang berilmu agama cukup mengatakan kami beriman terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Selesai.
kullu min indi rabbina, itu semuanya urusan Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru ila ulul albab. Emang kalau yang nggak punya ilmu nggak mikir, kira-kira begitu. Wa ma yadzakkaru, dan tidak berpikir kecuali orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi ini juga bagian dari akidah kita. Paham ya Bapak-bapak? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satunya adalah mengimani ayat-ayat mutasyabihat yang tidak perlu dicari-cari takwilnya, tafsirnya. Udah kita pahami, itu jumlahnya juga tidak banyak. Yang banyak itu ayat-ayat muhkamat. Clear ya? Nah, sekarang kita masuk ke materi. Tadi rupanya baru pembukaan doang itu. Udah panjang itu baru pembukaan itu ternyata ya. Mengapa kita harus menyambut, menyongsong takdir Allah? Tadi ngomong pembukaan lama juga ya. Jelas yang tadi itu jelas ya. Jadi pembagian akidah seperti itu. Nggak usah kita sekedar bapak-bapak tahu. Saya sendiri tidak sepakat dengan pembagian takdir itu. Ya, itu ulama-ulama zaman sekarang nulis-nulis biar pada senang aja umat. Yang lebih lucu lagi Pak, saya lihat tulisan di internet ini biar bapak paham ya Pak. Pembagian takdir menurut klasifikasi. Saya lihat di bawahnya dokter spesialis ini dokter medis nulis-nulis tentang akidah. Saya cari itu orang belajar agamanya di mana. Nggak pernah mondok ngomong-ngomongin akidah. Dokter medis harusnya penyakit, bicara tentang medis pantas. Makanya jangan salah-salah ngambil informasi di internet ya. Saya tuh termasuk orang klasik, terserah mau dibilang klasik, mau dibilang agak-agak tradisional. Kalau saya ngambil referensi pasti dari kitab, nggak mungkin dari internet. Kalau cuma sekedar sekilas pandang boleh. Tapi saya ngomong begini nih, ngomongin ayat, nggak mungkin nggak buka kitab tafsir. Pasti saya buka kitab tafsir. Kutak-atik minimal kitab Jalalain. Maknanya apa ya? Habis itu buka asbabun nuzulnya. Nah, udah cukup 2, udah lumayan memberikan gambaran. Kalau lebih dalam lagi bisa kitab tafsir Ibnu Katsir. Tapi minimal Jalalain saya buka. Makanya buka kitab sana, buka kitab sini. Saya termasuk yang klasik, tidak suka buka referensi-referensi internet karena informasinya tidak jelas. Jelas ya? Mengapa kita harus menyambut, menyongsong takdir Allah? Kita tidak perlu menghindar, tidak perlu takut, tidak perlu was-was dengan ketentuan Allah, Pak. Justru kalau perlu kita sambut. Kenapa, Pak? Kenapa? Jawabannya ada di sini, Pak. Nah, ada di surat Ar-Ra'd ayat 11 yang kita ini kebanyakan salah paham, keliru. Saya pernah ceritakan di sini. Saya lagi mau berangkat kantornya lain El Sinta. Waktu itu pagi itu ada materi motivasi oleh seorang motivator yang muslim. Motivator ini mengutip potongan ayat. Sebagai orang muslim itu kita harus semangat bekerja, harus semangat mengejar dunia, karena Rasulullah bilang begini, wa'mal dunyaka ka'anaka ta'ishu abada wa'mal akhiraka ta'anaka tamutu ghada. Kejar urusan duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, kejar urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Itu hadis. Dalam hati saya salah ini motivator. Itu asar dibilang hadis. Itu pernyataannya Sayyidina Umar, dibilang pernyataan dibilang pernyataan Rasulullah. Itu berbohong atas nama Rasulullah itu termasuknya. Makanya hati-hati kalau ngomong ini hadis, Pak, jangan. Ya. Itu pernyataannya Sayyidina Umar. Saya udah berkali-kali katakan kemarin kan, ada yang asar, ada yang hadis. Salah satu. Habis itu ngomong lagi, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Salah lagi. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga ia mau merubahnya sendiri. Wah, jadi kalau kita nggak mau berusaha, kita tidak akan dirubah nasib kita. Betul nggak, Pak? Yang Bapak pahami begitu nggak? Yang ustadz-ustadz sering ngomong dari zaman kita kecil sampai sekarang begitu tidak? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayo dong berusaha.
Karena Allah tidak akan merubah nasib kita kalau tidak kita merubahnya sendiri. Ngapa jadiin kita yang ngajarin Allah? Pakai logika apa? Kita berusaha, setelah kita berusaha baru Allah ngerubah nasib kita. Nah kok Allah yang maha kuasa ngikutin kita? Pakai logika saja. Kok Allah yang maha kuasa ngikutin kita? Ini salah satu penyimpangan. Kesalahan yang bertahun-tahun, kesalahan turun-temurun. Gara-gara ayat ini yang keliru dipahami, ustadznya juga pada keliru. Para motivator motong-motong ayat, menggunakan dalil tidak pada tempatnya. Mari kita baca. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi. Lahu, bagi mereka manusia, mu'aqibatu ada yang menjaga, min baini yadayhi, tangan. Yadayhi itu dua tangan, maksudnya di bagian depan, karena tangan itu adanya di depan. Wa min khalfihi, dan di bagian belakang. Siapa dia? Malaikat. Jadi Allah itu mengutus malaikat untuk menjaga manusia di depan dan di belakang. Depannya depan mana Pak? Ini juga nggak usah ditafsirkan terlalu jauh. Pokoknya ada malaikat yang menjaga kita, selesai. Untuk apa? Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga atas perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nih potongan ayat ini yang sering kita keliru. Kita harus berusaha nih, karena nasib kita itu akan berubah kalau kita merubahnya sendiri berdasarkan ayat ini. Betul nggak Pak? Bukan itu Pak maknanya. Ini udah paham ini sekali nih ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukannya ayat yang urusannya merubah nasib kita. Kalau kita berusaha maka Allah akan merubah nasib kita. Bukan itu maknanya. Ini para ustadz, para dai selalu menggunakan dalil ini. Maksudnya adalah kita lanjutin dulu ayatnya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradallahu. Potongan ayat ini juga suka dipakai nih sepenggal begini. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada satu kaum, maka tidak ada yang menghalangi. Langsung ada yang bilang, oh makanya Allah itu suka mendatangkan bencana. Karena ada dalilnya. Dalilnya apa? Ya ini. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradallahu. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada satu kaum, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Makanya Allah tuh sering ngirimin bencana. Bapak percaya nggak itu? Percaya nggak Pak? Pakai logika nih, nggak usah belajar terlalu dalam-dalam. Pakai logika aja. Bapak percaya nggak kalau potongan ayat ini ditampilin teks sama penulis buku, nih Allah itu sering berbuat menimpakan musibah kepada hambanya. Kira-kira begitu nggak Pak Allah Pak? Nggak mungkin. Allah itu maha rahman dan maha rahim. Nih potongan ayat ini sering disalahgunakan lagi. Maka ini pahami benar-benar. Wa ma lahum min dunihim min walin, bagi mereka tidak ada penolong. Jadi ayat ini berbicara tentang kasih sayang dan nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Bapak paham? Allah telah menakdirkan sejak zaman azali bahwa umat manusia Bani Adam itu hidup di dunia penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebaikan. Itu takdirnya. Siapapun itu. Tetapi perilaku jahat manusia, perilaku maksiat manusia yang menyebabkan nikmat Allah itu berubah. Makanya Allah bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah itu kagak mau ngerubah nasib manusia. Emang udah gue takdirin lu bakal hidup senang, bakal hidup bahagia, bakal hidup happy. Cuma karena mereka bermaksiat jadi tidak bahagia. Kira-kira begitu, paham? Jadi ini bukan urusan motivasi ini ayat, bukan urusan kerja ini. Ini bicara tentang takdir.
takdirnya si fulan itu hidupnya bahagia, penuh nikmat, penuh rahmat, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi lantaran dia berbuat dosa, lantaran dia bermaksiat, akhirnya dia jadi sengsara. Itu makna ayat itu begitu. Jelas? Ini saya ngomong begini di beberapa masjid. Oh begitu ya Pak Ustadz? Kok dari dulu nggak ada yang ngasih tahu ya? Ya buka aja kitab-kitab dulu, kitab-kitab zaman dulu pasti begitu maknanya. Buka kitab tafsir yang asli, tapi kitab tafsir asli ya, yang masih tulisan Arab itu pasti begitu. Karena dalam kitab Jalalain disebutin la yuslibuhum nikmatihi, kalimatnya begitu. Tidak, Allah tidak merubah, yuslibuhum itu artinya tidak mengalihkan nikmatnya kepada manusia. Takdirnya si fulan dapat sekian nikmat ya sekian, cuma lantaran dia bermaksiat jadi berubah. Jelas? Jelas ya? Jadi takdir manusia itu apa Pak? Baik apa buruk? Baik semuanya. Nggak mungkin buruk Pak, baik. Maka dari itu karena baik perlu kita uber, perlu sambut, perlu kita kejar, karena itu baik, seperti kita mau dapat hadiah. Clear ya? Nah, tapi ada ayat ini Pak. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradalahu. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada kaumnya, maka tidak ada yang menghalangi. Jadi Allah benar-benar menghendaki keburukan. Ini ayat dalam ilmu tafsir masuk dalam kaidah litahdid wa tahzim. Tahdid itu ancaman. Jadi Allah dalam ayat-ayat Al-Quran itu Allah mengancam hambanya, kalian itu jangan berbuat kemungkaran, kalian itu jangan syirik, berbuat kesyirikan, kalian itu jangan berbuat maksiat, kalau berbuat maksiat akibatnya begini, berbuat kemungkaran akibatnya begini. Itu namanya litahdid, ancaman. Belum terjadi pada tidak terjadi kalau tidak dilakukan. Tapi manusia kok perlu diancam? Memang perlu diancam, sebab Allah itu sayang sama kita. Karena Allah maunya kita itu kembali ke tempat asal kita. Tempat asal kita di mana? Di surga. Cuma Allah menguji kita, dikirim ke dunia sebagai ujian. Dunia ini banyak cobaan dan tantangan, maka Allah perlu memberikan garis. Ini loh barisnya, jangan lewat-lewat ya. Kalau lewat nanti kamu kecemplung. Kira-kira begitu. Jadi itu litahdid, bukannya Allah jahat. Oh, umat ajaran Islam itu serem, sudah bentar masuk neraka, gitu kan? Emang situ mau masuk neraka? Enggak, ya udah jangan dipikirin. Supaya nggak masuk neraka gimana? Jadi beramal soleh, ya udah beramal soleh, nggak usah mikirin nerakanya. Itu nggak Pak? Agak ajaran Islam itu serem, sebentar-bentar potong tangan. Potong tangan itu kalau mencuri itu kalau sudah cukup aturannya sesuai dengan syariat. Kalau enggak usah dipikirin lagi. Ngapain kamu mencuri bukan hak kamu. Potong leher, kisos itu karena membunuh. Kalau nggak membunuh ya enggak, makanya jangan membunuh. Emang membunuh itu tidak baik, nggak boleh, nggak ada aturan hukumnya pun tetap tidak boleh. Maka jangan pikirin yang bagian ancam-ancamannya, betul nggak Pak? Sederhana cara berpikirnya. Jelas? Jadi ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, maknanya adalah Allah itu sesungguhnya memberikan kenikmatan, keberkahan, kasih sayang dan sebagainya kepada hambanya, tapi karena hambanya bermaksiat, maka keberkahan, kenikmatan itu diangkat oleh Allah. Jelas ya? Ayat ini yang wa idza aradallahu biqaumin su'an, keburukan, itu sebetulnya hanya sebuah ancaman supaya kita jangan mengerjakan kemungkaran, kemaksiatan. Tapi kalau masih dikerjain juga ya dapat hukuman, kira-kira begitu. Jelas ya? Ini artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka. Ini arti yang tadi. Nah, ini penjelasannya. Kaum muslimin itu banyak yang salah mengartikan potongan ayat yang artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubahnya sendiri. Sebagian kaum muslimin memahami ayat ini tentang kemauan mengubah nasibnya di dunia, sehingga Allah baru akan merubah menjadi lebih baik setelah mereka merubahnya. Sesungguhnya ayat ini menjelaskan bahwa pada dasarnya Allah menjadikan hidup manusia di dunia penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan, lalu manusia bermaksiat kepada Allah, maka kenikmatan dan kebahagiaan itu diangkat dan diganti dengan kesengsaraan, diganti dengan musibah. Jadi sebetulnya nggak ada takdir yang buruk, Pak. Paham ya? Maka berdasarkan makna ayat 11 surah Ar-Ra'd itu, kita tidak perlu takut menghadapi takdir Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Maka takdir itu harusnya kita sambut dengan penuh sukacita. Berat Pak Ustadz, emang berat Pak. Jangankan urusan itu, urusan yang kita sudah perhitungkan saja kita khawatir, betul tidak? Ini hal yang sederhana saja nih. Orang mau nyetir rumah nih, kira-kira bisa nggak ya lunas? Bisa nggak ya? Hidup gua bagaimana? Kalau gua di PHK kerja bagaimana ya? Itu sesuatu yang bisa kita hitung, kita perhitungan aja membuat kita khawatir urusan dunia. Apalagi sesuatu yang di luar perhitungan kita. Tapi itu wajar, namanya manusia. Jelas ya? Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang Allah menghendaki keburukan bagi manusia seperti dalam surah Yunus ayat 107 ini? Wa in yamsaska biduri fala kasifa lahu illa huwa wa in yudrik bi khairin fala rada li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah sendiri. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Bapak tahu nggak yang jadi masalah kita orang awam ini dalam memahami ayat Al-Quran? Yang jadi masalah orang awam di Indonesia ini dalam memahami ayat Al-Quran, kita sering berpedoman pada terjemahan Al-Quran. Padahal ayat Al-Quran itu mustarakal lughah, satu ayat banyak makna. Tapi ini bukan kesalahan kita ya Pak, kesalahan para ulama di masa lalu, kesalahan para kiai-kiai. Kenapa kita nggak diajarin agama dengan benar? Seharusnya kita orang Islam ini bisa membaca Al-Quran tanpa terjemahan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena terjemahan itu tulisan orang Pak, bisa sesuka hatinya diterjemahkan. Itu yang jadi masalah. Baik, dalam ayat ini Allah mendatangkan keburukan, mendatangkan kebaikan sesuai kehendaknya. Iya, itu untuk menunjukkan keagungan Allah. Li ta'zim yang saya sebut tadi. Beberapa ayat Al-Quran seperti surah Yunus ayat 107 dan surah Ra'd ayat 11 yang berisi ancaman Allah yang akan menimpakan keburukan kepada manusia, dalam ilmu tafsir disebut dengan kaidah litahdid wa tahzim. Allah mengancam manusia dengan tujuan baik supaya manusia tidak tergelincir kepada kehancuran, tidak tergelincir kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan. Dan Allah menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa. Jadi jangan takut-takut melihat ayat Al-Quran, seram sekali ya begini begitu. Jelas ya? Pada hakikatnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka dari itu dalam sebuah hadis, ini hadisnya sahih, tapi ada makna mutasyabihat juga, nggak usah dipikirin maknanya ya. Dalam sebuah hadis tentang sholat tahajud, pada sepertiga malam Allah itu turun ke langit dunia. Bagian turunnya nggak usah dipikirin Pak, gimana bisa turun, orang bumi itu berputar, waktunya berpindah-pindah, berarti Allah turun mulu. Nggak usah dipikirin bagian turunnya.
Pikirin aja yang lain. Allah turun ke langit dunia, turunnya bagaimana itu nggak usah kita pikirin. Allah menanti hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat tahajud dan memohon kepadanya. Dalam hadis itu dilanjutkan, apabila kau berdoa maka Allah akan mengijabah. Apabila engkau mohon pertolongan maka Allah akan, apabila engkau mohon pengampunan maka Allah akan ampuni. Kenapa? Karena Allah itu maha pengasih. Allah itu rindu sama doa hamba-hambanya. Sampai satu hari Allah itu berbicara dengan bangga kepada para malaikat ketika melihat hamba-hambanya bertawaf di Ka'bah. Allah bicara kepada malaikat, lihatlah hamba-hambaku memuji-muji, menyebut-nyebut namaku. Karena Allah ingin dipuji, karena Allah ingin disembah. Karena Allah ingin dipuji dan ingin disembah, makanya diciptakan manusia. Walaupun kekuasaan dan keagungan Allah tidak berkurang dan tidak bertambah lantaran kita memujinya, tapi Allah ingin itu. Dan itu kita sambut dengan baik. Itu menunjukkan Allah itu sangat maha pengasih dan maha penyayang. Jelas ya, Pak? Mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran tentang musibah. Surah Al-Hadid misalnya, ayat 22 atau surah At-Taghabun ini yang sangat populer nih. Ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an abra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma ini dalam ilmu tafsir, dalam ilmu nahwu, tata bahasa Arab disebut manafi, artinya kata yang meniadakan. Tidak ada sama sekali, kira-kira begitu ya. Asabah, musibah-musibah, kejadian-kejadian. Min ini namanya min kuli. Jadi bapak-bapak di Al-Quran itu akan banyak menemukan huruf-huruf min. Ada min goya, ada min kuli, ada min ba'do. Min goya itu menunjukkan jarak. Ja'a Umaru minal Ciputat, datang si Umar dari Ciputat. Min juga, itu namanya min goya, min yang menunjukkan arah. Kalau ini namanya min kuli, menunjukkan semua, setiap. Jadi di sini makna nafi yang meniadakan, maka tidak ada sama sekali musibah dari seluruh musibah, kira-kira begitu ya. Berarti kesimpulannya dua kalimat ini, satu pun tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi dan terjadi pada dirimu illa kecuali sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Jadi slow aja Pak. Virus COVID ini udah ditentukan di Lauhul Mahfuz, ngapa jadi kita pusing? Kita ikhtiar aja, gitulah ya. Min qabli an nabra'aha, sebelum semuanya itu diciptakan. Hanya ini kembali kepada musibah, karena ini muanas tuh, ada tamar butohnya gitu Mas Fatul ya. Pelajaran sanawiyah ini dulu Pak, itu kita masih di pondok. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang begini-begini ini buat Allah mudah. Ini ayat-ayat tentang musibah Bapak. Iya, musibah itu telah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, sebelum kita diciptakan, sebelum bumi dan langit diciptakan, sudah menjadi ketentuan Allah. Bukan Allah menghendaki keburukan. Kan kalau Allah menghendaki keburukan dengan si A-nya dibuat dulu dong. Saya misalnya benci dengan si fulan, nah ini dia nih orang ini, gue mau timpuk. Kita udah lihat dulu. Masa dia belum lahir sudah saya ancam? Nggak mungkin. Jadi musibah-musibah yang terjadi itu sudah ada, sudah menjadi ketentuan Allah dari sebelum dunia ini diciptakan, jangankan manusia. Para mufassirin salaf, orang-orang zaman dulu mengatakan ini ditulis 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. Wallahu a'lam bishawab, itu pendapat mereka, biarin aja ya. Berikutnya surah At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibati illa biiznillah wa ma yu'minu billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Sama dengan kalimat yang tadi. Setiap musibah yang terjadi pada dirimu itu terjadi menurut kehendak Allah.
Dan barang siapa yang beriman, Allah akan berikan petunjuk di hatinya, Allah akan berikan kesabaran, Allah akan berikan petunjuk makna di balik musibah itu. Pak, ini kira-kira kalau begini, ada dong Pak Ubay takdir yang buruk. Ada dong Pak Ubay, Allah itu tidak suka dengan manusia, makanya ditimpakan musibah, tidak semuanya baik. Betul nggak Pak? Apakah itu buruk? Jangan disangka Pak, saya kasih contoh. Ada seorang kepala keluarga berangkat kerja, lalu dia kecelakaan di jalan. Apa itu buruk buat dia? Buruk nggak buat dia? Tidak buruk, karena Rasulullah sudah mengatakan seorang kepala keluarga yang berniat mencari nafkah untuk keluarganya, lalu dia mengalami kecelakaan sampai wafat, dia mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Kita tidak bisa memvonis itu buruk. Emang kita tahu keadaannya setelah wafat jadi apa? Kalau dia langsung hidup senang di alam barzah dan masuk surga, kita kan tidak lihat setelah wafat apa yang terjadi. Kita kan melihatnya, oh kesedihannya, kecelakaan, kepalanya pecah, terlindas bis, terlindas truk. Tapi setelah itu kan kita tidak tahu. Allah hapuskan semua dosa-dosanya, Allah masukkan langsung ke surga tanpa hisab. Bisa. Jelas ya Pak? Jadi musibah itu belum tentu yang menurut kita pahami buruk, belum tentu buruk. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasulullah berkata, apabila seorang hamba tertimpa ta'un, seperti sekarang ini COVID-19, dia tertimpa, lalu dia berdiam diri di rumahnya menerima semua cobaan Allah itu, sambil meyakini bahwa semua itu tidak terjadi melainkan telah menjadi ketentuan Allah, maka Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Jadi sakit itu buruk apa enggak Pak? Belum tentu buruk, bisa jadi baik. Kan Rasulullah sudah bilang, penderitaan yang dialami oleh seorang mukmin walaupun hanya tertusuk duri, itu menjadi kafarat atas dosa-dosa kita. Maka dari itu kalau kita masuk rumah sakit, alhamdulillah. Kenapa? Jadi kafarat dosa-dosa kita gugur. Betul tidak? Maka tidak buruk, asal kita mau memahami dengan benar. Jelas ya Pak? Baik, terakhir, bersiap. Apakah Allah benar-benar menghendaki keburukan kepada hambanya sehingga dia menimpakan musibah? Seorang mukmin akan memahami bahwa musibah yang menurut pandangan manusia adalah keburukan, sesungguhnya itu adalah jalan bagi seorang mukmin untuk yang mengalaminya untuk mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu adalah kebaikan. Jadi kita harus menerimanya dengan penuh sukacita. Kira-kira sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas sajian materi yang sangat menarik yang telah kita sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kajian ini ditutup, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari para jemaah sekalian, kami persilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah ya, dan terus dilakukan. Pertanyaan saya, surga neraka itu takdir. Kalau takdir berarti dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadi hamba-hambanya. Baik, ini pertanyaan yang menarik nih. Karena ini orang sering bertanya sama saya, surga dan neraka itu takdir bukan? Kalau itu takdir, ya memang Allah sudah menyiapkan neraka untuk orang-orang yang pantas masuk ke dalamnya. Gitu ya kira-kira ya. Nah, sekali lagi Bapak, surga dan neraka itu ada, disiapkan oleh Allah dan harus kita imani. Ya. Tetapi Allah pada prinsipnya tidak menghendaki manusia masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, saya pernah menyampaikan di kajian ini juga, ketika Adam ingin turun ke muka bumi,
Ingat gak kajian saya yang berjudul perjanjian kita dengan Allah? Ada ayat yang berbunyi inna aradnal amanati ala samawati wal ardi wal jibali yahmilnaha wa asfaqna minha wa yahmilnaha insanu innahu kana zuluma jahula. Allah telah memberikan amanah kepada gunung-gunung, kepada langit-langit, kepada langit dan kepada bumi, tapi mereka menolaknya karena khawatir tidak bisa menerima. Maka diterimalah amanah itu oleh manusia, yaitu Adam, bapak kita. Tapi Allah katakan innahu kana zuluma jahula. Walaupun Allah, jadi ayat itu bercerita tentang perjanjian Allah dengan Adam. Ini biar kita paham bahwa bapak kita udah membuat perjanjian dulu. Adam, kamu saya utus ke dunia, ke bumi. Tapi kita buat komitmen dulu. Komitmennya adalah kalau kamu berbuat kebaikan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat yang aku turunkan, maka kamu akan mendapatkan pahala dan akan aku masukkan ke surga. Tapi kalau kamu berbuat kejahatan dan kemungkaran, maka aku ganjar dosa dan masukkan ke neraka. Allah ngomong begitu. Ayat itu maknanya itu. Maka dari itu, untuk menjaga manusia supaya tidak tergelincir ke neraka, diutuslah nabi-nabi dan rasul-rasul setelah Adam. Diturunkanlah kitab-kitab suci sampai yang terakhir kepada Rasulullah. Jadi Allah menakdirkan ada neraka dan ada surga, itu takdir. Tetapi Allah tidak menghendaki hambanya masuk ke neraka. Buktinya adalah Allah mengutus para nabi dan para rasul dari setiap zaman dan setiap kaum sampai yang terakhir Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Allah tidak menghendaki. Gitulah, jelas ya. Itulah mengapa diturunkan ajaran agama sebagai pedoman. Lalu pertanyaan berikutnya, berarti takdirnya bisa dirubah dong Pak Ustadz? Takdirnya tidak dirubah tentang surga dan nerakanya. Tetapi si A, si B itu bisa masuk surga dan bisa masuk neraka berdasarkan ketentuan ayat-ayat kitab suci Al-Quran bagi umat Islam dan kitab-kitab sebelumnya bagi agamanya masing-masing. Terus berarti manusia bisa berubah. Manusia diberikan keleluasaan untuk memilih oleh Allah. Maka dari itu ada kitab suci. Kalau manusia tidak diberikan keleluasaan untuk memilih, tidak perlu ada kitab suci, Pak. Semuanya dijamin aja oleh Allah masuk surga. Itu jelas ya? Jadi memang saya khawatir ini nanti banyak pemahaman Jabariyah ya. Itu kan bahwa manusia itu hanya sekedar wayang yang dia itu juga oleh dalam. Jadi seolah-olah manusia itu nggak punya hak untuk memilih. Tapi kalau berdasarkan tadi kan sebagaimana yang saya tahu juga bahwa kalau saya menyimpulkannya begini, manusia itu hidup di dalam dua wilayah. Ada wilayah yang dikuasai, ada wilayah yang tidak dikuasai. Wilayah yang tidak dikuasai itu adalah takdir. Contoh misalkan saya lahir dari suku Jawa, wajah saya seperti ini. Ini kan bukan pilihan saya, karena bukan pilihan, ini takdir. Sehingga takdir itu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tapi yang wilayah yang dikuasai itu, saya sekarang ini ikut kajian atau mau pulang bukan pilihan saya. Nah, makanya di sini ada namanya ikhtiar dan dosa, ada hisab gitu. Ya mungkin bisa. Terima kasih. Ya, nah itu adalah bagian daripada ikhtiar ya Bapak-bapak sekalian. Nah, untuk berikhtiar diberikan pedoman. Pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, saya mau negasin lagi nih, kita umat Islam di Indonesia dan mungkin umat Islam pada umumnya ya saat ini tidak berpaham Qadariyah, juga tidak berpaham Jabariyah. Tadi saya sudah jelasin kan Qadariyah seperti apa, Jabariyah seperti apa. Kita tuh berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di antara kedua itu. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah bahwa Allah mempunyai kemampuan, mempunyai kekuasaan untuk menakdirkan nasib manusia, tetapi di sisi yang lain manusia diberikan sedikit kebebasan untuk memilih berbuat baik. Tapi untuk memilih berbuat baik tidak dibiarkan begitu saja. Diutuslah beberapa nabi dan rasul, diutuslah panduan kitab suci dari mulai Zabur terus sampai Taurat,
Injil dan sebagainya, sampai suhuf-suhuf para nabi dan para rasul, lalu terakhir sampai pada Al-Quran. Nah, itulah pedoman supaya kita memilih yang baik. Itu akidah kita. Jadi nggak manut aja. Karena kalau pahamnya Jabariyah, orang mau jadi pencuri, jadi maling, jadi penzina, ya takdir gitu. Jangan. Itu bukan akidah kita. Jelas ya? Alhamdulillah. Barangkali ada satu pertanyaan lagi sebelum tutup. Silakan buat sekalian. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan Ustaz. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Zubair yang telah menyampaikan sajian pada kesempatan hari ini, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semakin siap untuk menghadapi takdir dan masing-masing. Baik, untuk menambah keberkahan majelis ini, marilah kita tutup acara ini dengan kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.